Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita masuk ke materi PHP, yaitu di mana PHP itu merupakan bahasa pemrograman backend untuk sebuah website. Nah, PHP sendiri kepanjangannya adalah PHP Hypertext Preprocessor. Sebenarnya ada dua macam komponen yang ada di dalam website, yaitu ada front end, ada back end. Nah, ini untuk front end. Front end itu fungsinya untuk mengatur tampilan atau layout sebuah website. Jadi halaman yang kita lihat itu adalah halaman front end. Front end ini dikembangkan bisa memakai HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu yang kedua ada back end. Back end ini digunakan sebagai contoh saat kita masuk ke Facebook atau sosial media kita masing-masing. Saat kita masuk ke halaman profil orang lain, maka kita akan masuk ke profil orang lain tersebut secara tepat. Jadi seumpama kita akan masuk ke profil si A. Nah, jika kita mengklik profil si A, kita akan masuk ke profil si A, tidak mungkin masuk ke profil si B. Nah, itu merupakan pekerjaan dari backend atau fungsi dari backend. Nah, backend ini manfaatnya adalah untuk membuat website supaya agar lebih dinamis, seperti contoh tadi. Nah, backend ini bisa dikembangkan melalui bahasa pemrograman PHP, Node.js, Java, Python, dan lain-lain. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang PHP. Yang diperlukan untuk mengembangkan website secara dinamis, terutama kita memerlukan kode editor. Yaitu kode editornya terserah. Di sini saya memakai Visual Studio. Lalu yang kedua ada web server. Web server ini digunakan untuk istilahnya untuk mesinnya, supaya agar bahasa pemrograman yang digunakan untuk backend tersebut bisa berjalan. Nah, jalannya bahasa pemrograman tersebut ada di web server. Nah, untuk menginstal web server itu kita bisa memakai XAMPP, MAMP, WAMP, dan lain-lain. Nah, untuk Windows biasanya kita memakai XAMPP dan WAMP. Untuk MAMP itu digunakan untuk Mac OS. Nah, seperti itu. Untuk pertamanya kita install terlebih dahulu XAMPP. Di sini kebetulan saya sudah menginstal. Nah, ini saya buka. Nah, untuk menjalankan web browser dari XAMPP tersebut, XAMPP memakai web browser Apache. Kita tinggal klik tombol start. Nah, ditunggu sampai warna Apache ini berwarna hijau. Nah, setelah seperti ini tandanya web server tersebut sudah bisa dipakai. Nah, untuk lebih gampangnya kita bisa klik admin, lalu akan masuk ke Google Chrome, masuk ke directory localhost dashboard. Nah, jika seperti ini tampilannya, maka kita sudah berhasil menginstal dan menjalankan web server. Kita juga bisa menuliskan di sini localhost seperti ini saja. Nanti tampilannya akan sama seperti yang ini. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Nah, untuk menjalankan backend atau menjalankan file PHP, yang pertama kita masuk ke folder OS, kita masuk ke folder XAMPP, lalu htdoc. Nah, di sini htdoc ini merupakan localhost ini. Jadi localhost ini, tulisan localhost ini itu merepresentasikan folder htdocs. Jadi di sini saya sudah membuat folder pembelajaran. Nah, di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke Visual Studio. Nah, ini saya sudah masuk. Saya tambahkan file index.php, ekstensinya PHP. Nah, saya enter. Untuk membuat sintaks awal dari PHP, kita memerlukan tag pembuka dan tag penutup sama, kan tetapi pembuka dan penutupnya itu agak berbeda sedikit. Nah,
Untuk membuat index.php kita memerlukan simbol kurang dari, tanda tanya, teks PHP, lalu penutupnya tanda tanya, lebih dari. Nah, seperti ini saja kita sudah bisa membuat sintaks sederhana PHP. Nah, untuk ngetes kita bisa, untuk ngeprint biasa atau menampilkan, kita bisa echo test. Dan jangan lupa untuk pemrograman PHP kita harus di akhir menambahkan titik koma. Nah, ini jika saya save, saya jalankan di Google Chrome, localhost / pembelajaran, nama file saya tadi pembelajaran / index.php, saya enter, maka akan keluar tes di sini. Nah, ini tandanya kita sudah bisa menjalankan PHP di web server kita masing-masing. Nah, ini merupakan sintaks sederhana dari PHP, itu tanda kurang dari, tanda tanya, PHP, lalu penutupnya tanda tanya lebih besar dari. Nah, untuk ngeprint biasa kita bisa menggunakan echo dan kita bisa menggunakan print. Nah, sini tes sama seperti ini, titik koma, saya jalankan akan sama saja. Nah, seperti itu. Jadi mengkonfigurasi atau menjalankan file PHP, kita bisa membuka htdocs default di drive C, XAMPP, lalu htdoc. Nah, htdoc ini seperti tadi yang saya bilang, itu localhost ini merupakan representasi dari htdoc. Nah, lalu nama filenya, nama folder, nama file. Nah, seperti itu. Di sini saya memakai memakai XAMPP. Jika teman-teman memakai yang lain, untuk menjalankan atau menstart web servernya bisa dilihat di dokumentasi dari masing-masing software. Nah, untuk XAMPP seperti tadi tinggal klik start seperti ini, tunggu sampai warna hijau. Jika sudah seperti ini, maka ini tandanya sudah berhasil dijalankan. Nah, terus ini tidak lupa, ini merupakan sintaks utama dari PHP. Nah, seperti itu. Sekian pembelajaran dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang dipahami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.